Oke, baik. Mari kita lanjut sesi kita yang terakhir untuk manajemen keuangan. Materi yang akan kita diskusikan adalah anggaran kas. Apa itu kas? Kas itu merupakan aktiva yang paling lancar dan mempunyai kedudukan sentral dalam menjaga kelancaran operasi perusahaan. Jumlah kas yang berlebihan akan menyerap dana modal kerja yang mahal sehingga menaikkan beban tetap perusahaan. Itu butir yang kedua yang perlu kita perhatikan dari kas. Ketiga, kekurangan kas dapat mengakibatkan tidak terbayarnya kewajiban perusahaan seperti hutang gaji, bunga bank, hutang dagang, dan sebagainya. Akibatnya akan menurunkan produktivitas kerja serta merugikan nama baik perusahaan di mata para pemasok. Kenapa demikian? Karena kewajiban-kewajiban tersebut tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan dengan tepat waktu. Karena itu kita membutuhkan sebuah anggaran kas. Apa itu anggaran kas? Anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas dibelanjakan atau digunakan, sehingga tampak kelebihan dan kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu perusahaan atau organisasi. Apa tujuan perencanaan dan pengendalian kas? Pertama adalah menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan arus kas masuk dengan arus kas keluar. Kemudian memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus pada sebuah perusahaan dari sisi kasnya. Mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang, ya, sebagai dasar kebijakan untuk pemberian kredit, sebagai dasar otorisasi dan anggaran yang disediakan. Anggaran kas yang sudah ada juga berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas yang sebenarnya. Apa kegunaan anggaran kas? Pertama, dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang, atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit kas. Dasar kebijakan pemberian kredit menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, itu kegunaannya berikutnya. Memperkuat posisi dalam penawaran. Bagaimana pendekatan dalam penyusunan anggaran kas? Pertama, dengan metode penerimaan dan pengeluaran kas, itu disebut dengan model terpadu. Yang kedua adalah dengan metode anggaran kas menurut laporan perhitungan laba rugi, itu dengan metode pendapatan neto yang disesuaikan. Apa saja yang mempengaruhinya? Pertama adalah kegiatan operasi sebagai perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus. Kedua, kegiatan investasi, kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Ketiga, kegiatan pendanaan, kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Kesembilan, tahap penyusunan anggaran kas. Tahap pertama, menyusun taksiran penerimaan kas dan pengeluaran kas menurut rencana operasi perusahaan. Kedua, menyusun taksiran kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup defisit dan menyusun taksiran pembayaran bunga utang beserta waktu pelunasan kembali utang tersebut. Ketiga, menyusun kembali taksiran seluruh penerimaan dan pengeluaran kas yang merupakan anggaran kas final. Pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Ada namanya anggaran kas jangka pendek, yaitu alat operasional pengendalian kas sehari-hari dan jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan, serta berfungsi sebagai alat pemberian otorisasi kas keluar secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya.
Ada anggaran kas jangka panjang, merupakan anggaran yang jangka waktunya 5-10 tahun, serta kegunaan utama adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah dana dari sumber-sumber internal dan memperkirakan saldo kas pada akhir setiap tahun anggaran. Nah, anggaran kas jangka pendek, bagaimana menyusunnya? Penyusunan anggaran kas jangka pendek dengan cara menelusuri berbagai kegiatan yang mengakibatkan terjadinya arus fisik, yaitu arus masuk dan keluar, arus balik dari berbagai arus fisik akan mengakibatkan terjadinya arus keluar. Sebaliknya, arus balik dari berbagai arus fisik keluar akan mengakibatnya terjadinya arus masuk. Penyalur dan penerima dana dalam anggaran kas tahunan, pertama perusahaan, kedua para rekanan atau pemilik faktor produksi, pihak yang bergerak dalam pasar produksi yang dibutuhkan perusahaan yang digunakan dalam proses produksi, konsumen atau pembeli produk perusahaan atau pihak yang membutuhkan produk perusahaan untuk dikonsumsi sendiri atau dijual kembali, pemilik dana atau pemerintah, pihak yang mempercayakan modalnya untuk digunakan pemerintah. Bentuk anggaran kas jangka pendek itu dulu kita diskusikan. Sumber kasnya itu hasil penjualan produk secara tunai, hasil penagihan piutang dagang, pendapatan lain, bunga, bank, jasa giro, dividen, penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai, penerimaan bukan penghasilan, misalnya kredit bank, penjualan obligasi, hutang jangka pendek, penambahan modal sendiri dari pemilik, dan lain-lain. Kemudian ada nanti namanya pembayaran keperluan operasi sehari-hari, itu merupakan pengeluaran seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, berbagai BOP, biaya penjualan dan biaya administrasi. Pembayaran kepada para kreditur berupa bunga dan angsurannya, pembelian aktiva tetap, pembayaran dividen atau pengembalian modal, pembayaran kepada pemerintah, contohnya pajak, cukai, materai, dan lain-lain. Kita akan membuat suatu contoh di sini. Bagaimana menghitung anggaran kas jangka pendek? Diketahui sebuah perusahaan PT XYZ kita misalkan, saldo piutang tanggal 1 Juli 2017 itu sama dengan 0. Artinya tidak ada tagihan ke pihak luar. Saldo kas tanggal 1 Juli 2017 itu 200.000. Saldo kas minimum ditetapkan 180.000. Ini pendapatannya Juli itu 1 juta, Agustus 1.200.000, September 1.400.000, Oktober 1.200.000, November 1.400.000, dan Desember 1 juta. Pola-pola perhitungannya sebagai berikut. 60% daripadanya adalah penjualan tunai, sedangkan sisanya penjualan secara kredit dengan cara 40% diterima pada bulan terjadinya penjualan, 40% diterima 1 bulan sesudahnya, 20% diterima 2 bulan sesudahnya. Yang ketiga, ya, 10% dari penjualan kredit disedangkan untuk piutang yang diduga tidak dapat ditagih. Jadi 10% dari kredit tersebut, kita lihat di sini. Informasi-informasinya lagi. Pada bulan Juli, penerimaan lainnya itu 56.000, pengeluaran kasnya ada 350.000. Pada bulan Agustus, penerimaan lainnya itu adalah 202.000, pengeluarannya 400. Pada bulan September, ini 192.000, pengeluarannya 500. Oktober 58.000, penerimaan lainnya 800.000, pengeluaran lainnya, pengeluaran kas. November 164.400, ini 950.000 pengeluaran. Desember 168.800, 168.000 pengeluaran adalah 1.900.000. Nah, sekarang kita diminta membuat susunlah anggaran pengumpulan piutang periode Juli sampai Desember, susunlah anggaran kas periode Juli sampai dengan Desember 2017, bagaimana dapatnya pada neraca ya 1 Juli 2013 dan pada neraca 31 Desember 2017 mengenai kas dan piutang. Jika kerugian Pak kas, apa yang saudara usulkan kepada pimpinan perusahaan dan uraikan setiap bulannya. Pertama-tama,
kita akan menghitung A. Tadi diinformasikan penjualan bulan Juli itu adalah 1 juta. Agustus 1.200.000. September itu 1,4. Oktober 1.200.000, November 1.400.000, dan Desember 1 juta. Dikatakan tadi 60% dari penjualan tersebut dibayarkan dengan tunai pada saat penjualan. Jadi ini 60% dari atasnya ini semuanya. Ini. Semuanya 60% dari atasnya. Nah, otomatis sisanya itu adalah sistem kredit. Berarti 1 juta kurang 600.000, hasilnya 400.000. Sama dengan di sini. 1.400.000 kurang 840.000, hasilnya 560. Ini juga sama. Ini sama, 1.400.000 dikurang 840.000, 1 juta dikurang 400.000. Penyusutan ada 10%. Penyusutan 10%. Jadi 10% dari 400.000, 10% dari 480, 10% dari 560, 10% dari 480, 10% dari 560, dan 10% dari 400. Kemudian piutang neto tagihan bersihnya di sini adalah 400.000 kurang 400, kurang 40.000, 360.000, 480.000 kurang 48.000, 432, 560 kurang 56.000, 504.000, 480.000 kurang 48.000, 432.000, kemudian 560.000 dikurang 56.000, 504.000. Nanti yang neto inilah nanti akan kita bagi atas 3 tahap. Tadi dikatakan 40% diterima pada saat penjualan, 40% diterima 1 bulan sesudahnya, 20% 2 bulan sesudahnya. Kita lihat di sini rinciannya. Berarti Juli, Agustus. Kalau dia Juli, berarti kan Juli, Agustus, September pembayarannya 40%, 40%, 20% dari piutang netonya. Piutang netonya di sini 360.000. Ketemu dia 144.000, 144.000, dan ini 72.000. Bulan Agustus piutang neto 432.000. Dicicil itu Agustus, September, dan Oktober. Ini dia. 400.000, 40%, 172.000, 172.000, 86.400. September dia itu 504.000 piutang neto. Dibagi 3, 40% pada saat penjualan, 40% pada saat 1 bulan sesudahnya. November juga sama, 20% yang ketiganya. Hal yang sama terjadi dengan Oktober, November sama, Desember juga sama. Hanya untuk November dan Desember ada di piutang yang ketiga pada bulan November akan dilunasi pada tahun depannya, yaitu 100.800, 20% dari 504. Ya. Hal yang sama untuk Desember, yang Januari dan Februari itu untuk tahun berikutnya dibuat. Kita coba bikin daftarnya. Piutang neto kita udah ketahui tadi. 360, 432.000, 504.000, 438.200, November 504.000, Desember 360.000. Itu. Di cicil-cicilnya kita lihat di sini. Udah ketemu September, Juli, Agustus, September. Ini totalnya 360. Agustus, September, Oktober totalnya 432. 201.000, 201.600, 100.800. Ini 40%, 40% ini yang kedua, yang 2 baris pertama. Itu berikutnya. Yang Oktober, November, Desember itu. Kalau yang November, Desember, Januari. Januari. Tahunnya akan datang, makanya di sini tahunnya akan datang. Desember itu 144.000 Desember dibayar, sisanya itu tahunnya akan datang. Jadi dia punya piutang Desember itu nanti masih punya piutang dia itu 316.000 untuk tahun 2018 misalnya. 2018.
Berarti harus ada tagihan sebesar 144.000 pada bulan Juli, Agustus 316.000, September 445.000, Oktober 468.000, November 475.000, Desember 432, dan Januari dan Februari kalau digabung nanti bisa. Kalau Januari saja 100.000 tambah 144.000 untuk tahun depannya. Nah, sekarang bagaimana membuat anggaran kasnya? Bagaimana kita membuat anggaran kasnya? Kita kembali ke informasi awal tadi. Kita mulai dari Juli. Ya. Juli itu saldo awal itu adalah 200. Kita lihat tadi saldo awal Juli itu adalah 200. Ini. Ya, saldo awal 200. Yang kedua, pada bulan Juli itu penjualan tunai itu adalah 600.000. Yaitu 40% dari dari 320.000 yang ini 360.000, mohon maaf, 40% dari 360.000. Kemudian ini dapatnya dari mana? Kita lihat dari sini sebelumnya, perolehan bulan Juli. Kemudian penerimaan lain-lain tadi dikatakan 56.000, kita lihat di sini. Totalnya berapa? Kita lihat di sini. Totalnya berapa? 1 juta. Kan ada pengeluaran lain tadi dikatakan 350.000. Sehingga ini adalah 1 juta kurang 350.000, hasilnya 650.000. Jadi saldo kas pada tanggal 31 Juli adalah 650.000. Otomatis dia menjadi saldo awal pada bulan Agustus. Kita lihat di sini. Jadi ini naik ke atas. Naik ke atas. Selanjutnya, penjualan tunai Agustus itu adalah 720.000. Sudah kita informasikan. Itu kita dapat dari sini. Nanti 720, 840 seterusnya. Kemudian penjualan kreditnya adalah 480.000. Berarti 40% dari 480.000. Itu piutang pertama ditambah dengan 20% dari 320.000 tadi, 360.000. Ini yaitu 316.000. 144.000 tambah 172.000, hasilnya 316. Itu dia di sini. Penerimaan lain-lain diinformasikan tadi 202.000. Ini kita lihat di sini. Pengeluarannya 400. Kita lihat. Jadi 400 nanti jadi pengurang. Ini jumlahnya ini 188.800. Berarti 188.800 dikurang 400.000 adalah 148.800. Dia menjadi saldo awal untuk tahun berikutnya. Penjualan tunai tadi sudah kita informasikan. Piutang kembali lagi ke sini. September yang tertagih. Penerimaan lain-lain 192.000. Totalnya ini semua 2.967.200. Pengeluaran lain-lain 500.000. Otomatis saldo akhirnya adalah 2.467.200. Naik lagi dia ke sini menjadi saldo awal Oktober. Penjualan tunai tadi kita ketahui 720.000. Piutangnya itu di bulan Oktober kita hitung 460.800. Penerimaan lain-lain 58.000. Kita jumlahkan 3.706.000. Pengeluaran lain-lain, ini penerimaan lain-lain, ini pengeluaran lain-lain. 3.706.000 dikurang 800.000, hasilnya 2.906.000. Dari sini naik lagi ke atas, dia menjadi saldo awal. Ya, dia menjadi saldo awal. Jadi ini nanti menjadi saldo akhir tanggal 31 Desember. Masuk lagi penjualan tunai, berulang lagi. Piutangnya tadi udah kita hitung tadi berapa? Kita hitung tadi di bulan
November 475.200. Kemudian penerimaan lain-lain 164.000, total 4.385.000. Pengeluaran lain-lain itu adalah 950.000. Hasilnya di sini terakhir adalah 3.435 setelah dikurangkan 950. Dia menjadi saldo akhir di sini. Seterusnya penjualan tunai 600, 432.000, 168.000. Kemudian di sini 463.600 totalnya dikurang 1,9. Inilah nanti masuk ke laporan arus kas, ke laporan keuangan. Tanggal 31 Desember yang masuk ke kas atau setara kas yang dilaporkan di neraca adalah 2.735.600. Jadi dia tutup buku istilahnya tanggal 31 Desember. Itulah kira-kira susun bagaimana menyusun anggaran kas. Jadi pertanyaan-pertanyaan sudah bisa kita jawab di sini. Bagaimana neraca per 1 Juli? Neraca per 1 Juli itu tanggal 1 Juli kita punya saldo awal tanggal 1 Juli di sini 200.000. Tanggal 31 Desember 2.735.600. Kemudian jika kelebihan kas, apa yang saudara usulkan kepada pimpinan perusahaan, uraikan setiap bulannya. Berapa kelebihan kas dan lain-lain. Ini. Tadi dikatakan, kita kembali muncul dulu. Anggaran kas. Jumlah kas yang berlebihan akan menyerap dana modal kerja yang mahal sehingga menaikkan beban tetap perusahaan. Jadi artinya ada namanya jumlah kas yang optimal. Karena kalau berlebihan juga akan meningkatkan modal kerja yang mahal. Jadi kita harus sesuaikan tetapkan yang optimal berapa besarannya. Ya, itu kira-kira rekomendasi kita. Jadi bisa misalnya digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek yang belum terpenuhi. Ya, bisa juga digunakan sebagai modal kerja untuk berikutnya, tapi jangan terlalu besar. Jadi di sini dikatakan kegunaannya itu dasar yang sehat untuk memantau posisi kas secara terus-menerus. Jadi ketahuan dia. Dasar kebijakan pemberian kredit menentukan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Jadi itu juga memperkuat posisi penawaran. Jadi kita bisa membayar kewajiban jangka pendek kita kalau kita itu mengalami surplus. Tapi kalau kita mengalami defisit, kita akan kesulitan dalam arus kas. Jika memungkinkan, kita akan melakukan peminjaman atau para investor itu akan menanamkan modalnya atau menambah modal sendiri ke perusahaan. Jadi seperti itu cara menyusunnya untuk anggaran kas. Seperti di sini. Ya. Kalau untuk anggaran piutang, kita sudah jelaskan di slide sebelumnya. Demikian materi kita hari ini. Nanti ini akan kita keluarkan sebagai bahan untuk evaluasi Anda di ujian akhir semester. Terima kasih, selamat pagi semuanya.